Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ali Imran 128. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Izinkan khatib untuk mengingatkan secara pribadi, tingkatkanlah iman, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Bangunlah pondasi sekuat-kuatnya. Jangan kita rapuh dengan keadaan, karena syaitan telah Allah memproklamirkan sebagai musuh yang nyata bagi kita. Syaitan tidak akan ridho ketika hamba tersebut dekat dengan Allah. Maka tidak ada cara lain agar istiqomah sampai Allah memanggil kita dengan kemuliaan kecuali teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah agar Allah menambah rasa haus dalam iman, agar Allah menambah rasa lapar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang ingin saya sampaikan pada kali ini yaitu ada 3 catatan dosa yang ini amat sangat menentukan bagi kita agar dosa tersebut mendapatkan ampunan atau tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memproklamirkan akan kemuliaan hamba, namun Allah juga memproklamirkan kepada kita tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya dosa. Tidak akan terlepas. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, akan datang nanti umatku malam dia taat, tetapi ketika paginya kembali dia bermaksiat. Ada kalanya ketika dia taat di pagi hari, kembali dia bermaksiat siang hari. Begitulah watak hamba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah menghiasi kita tidak terluput dari dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memproklamirkan dirinya fayakfiru dzalika liman yasha, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita terkadang khilaf, Allah juga membuka pintu selebar-lebarnya
fayaghfiru dzalika liman yasha. Allah itu Maha Pengampun untuk hambanya, dan ini patutlah untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, walaupun mereka hari ini belum menikmati keindahan duduk di setiap hari Jumat di masjid-masjid, tetapi perlulah disampaikan kepada mereka, fayaghfiru dzalika liman yasha. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun. Dan tak ada yang tahu bagaimana takdir kita, kematian kita, tak ada yang tahu. Maka berusahalah jangan sampai ada secercah dalam hati kita bahwa kita ini yang paling berkualitas, paling terbaik. Jangan sampai, karena celah-celah itulah yang membuat pintu husnul khatimah itu akan tertutup kepada kita. Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, dan beliau mengatakan secara langsung, saya mendengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 catatan dosa yang perlu kita pahami. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan. Pertama, ada catatan dosa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampunkan sama sekali. Walaupun Allah mensifati namanya dengan sifat Ghafur, Maha Pengampun, tetapi untuk pintu ini, untuk dosa ini, secara khusus Allah menolak. Tak ada ampunan untuk hamba, tak ada ampunan. Apa itu? Yaitu catatan dosa yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh bagi dosa yang super dahsyat ini. Makanya jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang bukan seakidah dengan kita. Walaupun ia baik, walaupun ia dermawan, walaupun ia senang membantu, walaupun ia di mana-mana ia habiskan hartanya untuk membantu, janganlah tertipu. Ketahuilah bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia tunaikan, Allah akan berikan di dunia, hanya sebatas di dunia. Makanya dia akan mendapatkan pujian, makanya dia akan mendapatkan sanjungan. Tapi di akhirat tertutup, tak ada harapan, tak ada keinginannya di akhirat. Syirik pada Allah ini salah satu jembatan jamaah yang membuat Allah tidak akan membuka pintu ampunan untuk hamba. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran, Allah gambarkan dalam Al-Quran, sebuah kisah yang sangat-sangat memberikan keteladanan kepada kita. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam, lihatlah Nabi Nuh, Nabi Nuh, lihatlah. Apakah anaknya taat? Apakah anaknya mau menyembah Allah? Ketika Nuh memanggil anaknya untuk naik di atas perahu, anaknya Nuh menolak, tidak mau untuk naik di atas perahu. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan kesyirikan, tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Nuh tidak henti-hentinya untuk merayu Allah, membujuk Allah agar sekiranya dosa dari anaknya itu diampunkan oleh Allah. Tapi apa kata Allah? Hai Nuh, itu bukan amal soleh. Terulang-ulang kalimat ini disampaikan kepada Nuh alaihissalam, bahwasanya kesyirikan yang dibangun dengan kesengajaan itulah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dirinya untuk menurunkan ampunan kepada hamba. Contoh yang kedua, pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, dan ini terkenal dalam sejarah. Bahkan ketika SD pun, SMP pun, bahkan di rumah pun, kita kembali mendengarkan cerita-cerita ini. Apa yang terjadi? Walaupun dia keluarga Nabi, walaupun dia ada hubungan darah dengan Nabi,
Walaupun dia ada ikatan keluarga yang begitu dekat dengan Nabi, tetapi kalau dia syirik pada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada tempat untuknya. Sama seperti pamannya Nabi Abu Thalib. Bagaimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat siksaan yang bagi Allah itu ringan. Memakai sandal jepit, berdiri di tepi neraka. Setelah itu neraka itu mendidih, dia melemparkan semburannya begitu panasnya. Percikan satu itulah yang kena sandal yang dipakai oleh Abu Thalib. Sehingga apa yang terjadi? Setetes itulah yang kena, membuat seluruh isi otaknya mendidih dengan seketika itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat hal itu, Rasulullah menganggap ini adalah dosa yang paling berat. Ternyata tidak. Inilah dosa yang paling seringan-ringannya yang akan Allah berikan kepada mereka yang tidak mengimani Allah. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan. Allah tidak akan mengampuni dosa, yaitu dosa syirik pada Allah. Keluarga Nabi saja, anak dari Nabi Nuh saja, Allah tidak akan ampunkan. Apalagi kita yang bukan apa-apanya Nabi, hanya sebatas ikrar, mengimani, meyakini, lantas kita melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Tidak ada tempat untuk selamat, tidak ada tempat untuk bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan kesyirikan, Allah menggunakan kalimat yang penegasan bahwa syirik itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Makanya Allah menggunakan kalimat azabun jahannam, siksa yang begitu berat yang akan dinikmati bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Lalu Allah menambah dengan kalimat khalidina fiha abada, selama-lamanya, kekallah, tak ada tempat untuk kembali. Di sanalah engkau akan dimanja-manjakan dengan kesengsaraan yang sangat-sangat abadi. Ini yang pertama, jamaah. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan catatan dosa yang dimana Allah tidak peduli. Apa maksudnya? Ternyata inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas. Allah ingin menyampaikan kepada kita dosa yang kita lakukan, di mana dosa itu tujuannya hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah memperdulikan dosa itu. Sebanyakkah, seluaskah, sedalamkah dosa itu, Allah tidak akan pernah mempermasalahkan dosa itu, selama dosa itu berkaitan dengan Allah. Walaupun tahun lalu mungkin kita sempat tak puasa Ramadan, walaupun tahun lalu kita belum daftarkan haji, padahal sudah mampu, di mana-mana harta, mobil 5, 6, padahal kalau dijual satu sudah cukup untuk daftar. Tetapi sampai hari ini belum kita daftarkan. Belum lagi sampai hari ini kita sholat tidak sempurna, bolong-bolong. Hari ini Jumat kita datang ke masjid, pekan depan entahlah kita masih nongkrong di tempat-tempat kebiasaan kita. Dosa-dosa seperti ini, jamaah, ini adalah salah satu dosa-dosa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat dosa kepada seorang hamba. Kenapa? Karena Allah melihat hamba itu dengan rahmatnya. Hanya Allah menyebutkan inna rahmati wasi'at kulla syai', dan Allah tidak akan pernah terhina dengan dosa. Allah tidak akan terhina dengan dosa. Justru Allah ingin menyampaikan kepada kita, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, kalau engkau bermaksiat malam hari, pagi hari engkau beristighfar, engkau memohon ampun kepada Allah, seluruh maksiatmu, seluruh dosamu, seluruh kesalahan-kesalahan, sengaja ataupun tidak sengaja, dengan istighfar itu, jamaah,
Allah ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah, begitu mahalnya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi lihatlah bagaimana umat, bagaimana hamba menyambut seruan-seruan Allah dengan ketidakpeduliannya. Ini adalah salah satu kesombongan yang paling terbesar dalam hidup manusia. Terakhir, jemaah, catatan dosa yang dimana Allah akan balas ketika dosa kita kepada saudara kita. Kita pernah memukulnya lantas tak sampai hari ini meminta maaf. Kita mengambil hartanya, kita mengambil tanpa ia tahu, kita menyakiti perasaannya tanpa pernah kita meminta maaf. Lantas kematian itu datang menimpa kita, maka disinilah kisas akan berlaku untuk hamba. Makanya Allah menyebutkan harta yang kita dapatkan, yang kita miliki saat ini, itu tidak akan berlaku di akhirat. Apa yang berlaku? Dia adalah amal. Ketika rasa sakit yang pernah dialami oleh hamba, maka disitulah Allah akan membalas, dan balasan Allah itu Allah akan berikan pahala-pahala kita kepada orang yang pernah kita sakiti. Inilah 3 tipe catatan dosa yang perlu kita perhatikan. Pertama, syirik, jauhkanlah kesyirikan. Kedua, sampaikanlah Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima taubat. Dan ketika engkau bertaubat, jangan sampai ada secelah atau secuil dalam hatimu engkau merasa benar, engkau merasa paling soleh, engkau paling sering-sering ke masjid. Jangan sampai, karena inilah yang memudaratkan, yang menghanguskan seluruh amal soleh kita di hadapan Allah. Dan terakhir, catatan dosa, jangan sampai kita menghakimi seseorang tanpa hak. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk saya pribadi, bil khusus kepada jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, memberikan keistiqomahan kita dalam memahami hal ini. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu was-sami'ul 'alim.